Oke, halo. Perkenalkan nama saya Anel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project yang telah saya lakukan, yaitu performance analytics, di mana saya menganalisis kinerja bisnis kimia farma pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan projectnya, perkenalkan lagi, nama saya Anel Padabio. Saya merupakan eh, orang yang suka bergelut di dunia data. Sekarang juga saya sedang studi di Universitas Pajajaran dengan jurusan Teknik Informatika, dengan experience dari akademik yang saya jalani dan personal project tentang data wrangling, predictive modeling ataupun data visualisasi. Saya mampu untuk berbahasa Python, SQL, Excel, entah Blue ataupun Looker. Saya juga berpassion untuk membuat data ini menjadi decision making dan suatu inovasi. Berikut ada LinkedIn dan email yang tertera pada presentasi. Selain itu, saya memiliki beberapa course and certification. Yang pertama Bangkit Academy Machine Learning Cohort. Terus yang kedua Rakamin Academy Data Science, yang ketiga Data Analyst My Skill, dan yang terakhir Microsoft Excel for Data Analysis dari Expert. Oke. Mungkin sebelum masuk ke proyeknya, kita bahas dulu tentang Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu adalah perusahaan farmasi yang tertua di Indonesia, berdiri sejak 1817. Jadi Kimia Farma sendiri itu menyediakan produk obat-obatan, alat kesehatan, dan layanan kesehatan eh, seperti apotek, klinik, ataupun laboratorium. Dengan jaringan luas dan inovasi berkelanjutannya, Kimia Farma akan berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memperluas pasar ke tingkat global. Mungkin lanjut ke pembahasan proyek portofolio yang saya buat. Di sini latar belakang kenapa eh, masalah itu ada. Jadi si Kimia Farma sendiri perlu menganalisis bisnis kerjanya untuk mengoptimalkan strategi penjualan dan layanan pelanggannya. Terus data apa saja sih yang tersedia? Di sini terdapat final transaction di mana itu isinya tentang transaksi-transaksi. Terus ada data inventory di mana isinya stok ataupun inventaris yang ada. Terus kantor cabang berisi informasi cabang-cabangnya, dan yang terakhir ada produk di mana berisi informasi tentang produknya. Terus eh, kenapa harus dilakukan analisis? Karena untuk mengoptimalkan strategi bisnis perlu analisis dari transaksi, inventaris ataupun kinerja dari cabang tersebut. Nah, di sini saya sebagai data analis, saya akan eh, pertama akan ngimport dulu si datanya itu ke BigQuery dan membuat satu tabel, yaitu tabel analisis, di mana akan dijelaskan pada slide berikutnya. Terus saya akan menganalisis data untuk melihat tren penjualan, profit, ataupun kepuasan pelanggan. Terus yang terakhir, untuk memudahkan analisis data tadi, saya akan membuat visualisasinya. Yang pertama, hal yang saya lakukan itu mengimpor datasetnya ke BigQuery. Gimana caranya? Yang pertama, saya eh, buat terlebih dahulu datasetnya dengan cara di BigQuery, ketika di kanvasnya itu klik yang tombol tiga ini, kita create dataset terlebih dahulu. Nah, nanti create dataset, kita namain datasetnya. Setelah kita buat datasetnya, baru kita buat tabel dan masukkan data yang tadi, yang 4 CSV tadi, masuk ke dalam dataset tadi dalam bentuk tabelnya. Gitu. Terus kita buat tabel analisa, di mana tabel analisa ini mempermudah untuk data analis mengolah eh, ataupun melihat datanya. Karena jika eh,
data-data yang belum disatukan itu maka akan susah dan eh, tidak akan gampang untuk menganalisanya. Jadi di sini eh, saya mengambil beberapa fitur yang dijadikan menjadi satu, yaitu menjadi table KF analisa yang berisi transaction, tanggal, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, percentage gross laba, net sales, net profit, dan rating transaksi yang tertera pada gambar 2. Oke, selanjutnya tadi kan kita tujuannya membuat satu table. Nah, table tersebut kita sintaks menggunakan SQL di BigQuery dengan query tersebut di mana eh, penjelasannya terdapat di slide berikut. Tapi saya akan menjelaskan beberapa eh, kode yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama, kita akan buat tabel bernama KF Analisa dengan create table. Terus kita nge-select beberapa yang sudah ada dari 4 tabel sebelumnya, yaitu ada transaksi, tanggal transaksi, branch ID, branch name, kota, sampai diskon percentage. Karena itu udah ada, nanti tinggal di join di akhir. Terus kita yang belum kita menentukan persentase laba dengan rumus yang ada, terus kita simpan, terus kita buat juga net sales dan net profit dengan rumus yang ada. eh, kita simpan sebagai net profit ataupun net sales. Terus kita baru ngambil dari tabel sebelumnya, terus kita joinkan ke produk dan kita joinkan lagi ke si KF kantor cabang. Begitu untuk penjelasan mengenai query sintaks SQL-nya. Terus di sini saya membuat dashboard data analytics-nya dengan eh, Looker di mana terdapat judul dashboard, summary dashboard, filter control, snapshot data, perbandingan pendapatan kimia farma dari tahun ke tahun, top 10 total transaksi, top 10 net sales, dan top 5 cabang, serta tidak lupa Indonesia Geomap total profitnya, serta ada beberapa analisis lain yang saya eksplorasi. Mungkin gitu. Eh, Berikut ada important links berisi repository dengan GitHub dan penjelasan mengenai eh, project yang saya lakukan itu ada di YouTube. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.